ya ini nggak cuman sekedar cantik, gue emang main volley dari dulu dan ada skillnya kok gitu. Aku rasain ketika aku menjadi seorang atlet, dapat beasiswa ya, kalau nggak dari atlet dari mana, kan kayak gitu. Kompetisi Voli Proliga menjadi salah satu kompetisi olahraga di Indonesia yang menarik banyak minat dari para penggemar olahraga di tanah air. Dan bila bicara spesifik di voli putri, tak hanya soal sengitnya persaingan antar tim di lapangan yang menjadi daya tarik, tapi ada juga faktor pesona dan para serupawan ditambah skill mumpuni dari para pevoli putri yang tampil, yang juga ternyata menjadi magnet tersendiri bagi para penonton. Dari 6 klub voli putri yang berlaga pada Proliga tahun ini, klub voli putri Jakarta Pertamina Fastron menjadi klub favorit penonton yang penampilannya selalu ditunggu-tunggu. Salah satu alasannya adalah kehadiran sosok Yola Yuliana di lapangan. Memiliki postur tinggi semampai dengan paras menawan, membuat middle blocker tim Jakarta Pertamina Fastron ini dengan mudah menjadi pusat perhatian. Kemampuan dan skill Yola dalam bermain voli tentunya tidak datang secara tiba-tiba. Sejak duduk di bangku sekolah dasar, ia sudah mengenal olahraga voli berkat pengaruh dari sang ibu, Mira Mutiara, yang juga adalah seorang mantan pemain voli. Yola itu kenal voli dari umur 12 tahun. Ya, sekitar. Pengaruh mama, ibunya Yola yang paling besar membuat Yola terjun ke voli atau gimana, Yo? Pertama sih ya pengaruh terbesarnya dari mama karena emang mama yang atlet voli dan emang kayak dari kecil tuh diajakin nonton voli kayak gini, nonton Proliga, nonton final sampai akhirnya aku mengidolakan seseorang di perbola volian gitu. Siapa? Jadi wah banyak dulu, tapi banyaknya cowok memang. Ya kayak tim Samator dulu kan emang juara terus, jadi kayak Mbak Susanti juga dulu, ada Tian Mei juga, jadi kayak pengen nih jadi pemain yang seperti mereka yang bisa yang mempunyai skill yang handal gitu. Jadi emang dari kecil pertamanya disuruh latihan ya karena udah sering nonton voli jadi ya udah suka gitu. Jadi tanpa terpaksa emang udah suka voli gitu. Jadi nggak ada paksaan ya? Nggak ada. Tapi menurut Yola nih, yang menarik dari voli apa sih? Apa serunya voli gitu? Dipandang sekarang atau dulu lagi? Boleh dari dulu gimana, Kalau dari sekarang gimana? dulu mungkin interestnya karena waktu pertama kali ikut pertandingan aku langsung juara, langsung jadi MVP karena mungkin dulu kan aku tinggi sendiri, terus emang udah bisa main gitu. Jadi itu yang menarik kayak wah jago nih aku nih di sini gitu di cabang ini tuh cocok gitu. Jadi makanya sekarang benar-benar nekunin. Nah kalau untuk sekarang pandangannya kenapa voli itu menarik karena dilihat-lihat dari olahraga yang lain itu yang benar-benar teamwork itu voli. Jadi kayak misalkan kita nggak bisa main sendiri tanpa ada passing, tanpa ada set. Jadi semuanya satu sama lain ada komunikasinya, tergantung saling, gitu. saling Ya, tergantung satu sama lain ya, nggak bisa superstar sendirian gitu betul. ya. Debutnya pada Proliga di tahun 2009, bakat menonjol, ditambah penampilannya yang impresif,
Sukses membuat wanita kelahiran 16 Mei 1994 itu dilirik serta diminati sejumlah klub voli besar di tanah air. Jakarta Electric PLN dan Bandung BJB Tanda Mata adalah dua klub yang pernah Yola bawa meraih gelar juara ajang kompetisi voli tertinggi di tanah air, Proliga. Selama kurang lebih 1 dekade terakhir, ibu seorang anak ini juga selalu menjadi langganan masuk skuad tim nasional Indonesia. Yang Yola rasakan yang terberat saat menjadi atlet itu apa sih untuk Yola gitu? Mungkin kalau misalkan ya pertama jauh dari keluarga. Of course, apalagi sekarang aku punya anak gitu. Jadi itulah waktu yang hilang gitu. Dengan anak yang tumbuhnya cepat, kita nggak melihat semua perkembangan anak gitu. Cuman di sisi teknisnya, kalau misalkan beban terberat itu ketika ya itu kayak sekarang lagi Final Four atau menjelang Grand Final atau lagi Grand Finalnya, kita kan ada ambisi tersendiri untuk ya gue bisa nih jadi yang terbaik di Indonesia, gue bisa nih memenangkan pertandingan itu jadi malah jadi beban untuk diri sendiri. Dan itu sih yang paling berat, gimana cara ngeluarin ego kita, ambisi kita dari situasi itu gitu. Dengan kemampuan dan pengalamannya, Yola kini menjadi salah satu pemain kunci di tim Jakarta Pertamina Vastron. Bersama sejumlah pemain senior yang lain, Yola diharapkan dapat menjalani peran sebagai mentor bagi pemain muda yang ada di tim Jakarta Pertamina Vastron. Yola punya kemampuan bagus untuk bloker dan servisnya dia. Jadi untuk bawa teman-temannya, kan di situ ada Wulan, juga yang udah senior di middle blocker, itu yang saya manfaatkan. Oleh juniornya, Yola yang kerap dipanggil ibu ini juga dinilai sebagai sosok pemain senior yang bisa memberi motivasi dan pandai menempatkan diri, baik di dalam maupun di luar lapangan. Ibu tuh nggak istilahnya nggak pelit ilmu, jadi setiap hal yang menurut ibu kayak harus diperbaiki lagi, ibu pasti kasih tahu. Kak Yola tuh pasti kasih tahu terus ke junior-juniornya gitu, biar teknik yang kayak gini yang benar, yang kayak gitu yang benar gitu. Lucu orangnya, sering ngobrol sama adik-adiknya juga, sering bercanda-bercandaan. Orangnya welcome. Ada nggak dari Yola Yuliana nih yang kamu kagumi dan jadi motivasi buat Gendis? Ada nggak? Ada. Apa? Bisa masuk timnas. Kalau di luar lapangan voli? Ini sih apa? Cantik. Nanti. Ya. Terus populer kan di Indonesia. Nah, Kamu pengen kayak gitu? pengen. Dan nomor 15, Yola Yuliana. Kepopulerannya sebagai pevoli cantik memang membuat Yola memiliki banyak penggemar fanatik. Namun, baginya, prestasi di lapangan yang sudah diraih jauh lebih penting dan bermakna dibanding popularitas semata. Yola ini lebih nyaman dikenal atau lebih milih mana nih? Yola dikenal sebagai Yola dengan prestasinya apa Yola sebagai pevoli cantik? Wow. Ini pertanyaan yang bagus sekali karena emang dari dulu kan ya itu image aku ya pevoli cantik doang gitu. Makanya aku pengen nunjukin bahwa enggak kok, gue tuh berprestasi gitu. Gue tunjukin di pelatnas masih dibutuhkan sampai kemarin misalkan, meskipun lapis kedua sebagai senior gitu. Terus di Proliga ini masih bisa bermain, alhamdulillah masuk Final Four gitu. Maksud aku ya ini nggak cuma sekedar cantik, gue emang main volley dari dulu dan ada skillnya kok gitu. Gue nggak cuma cantik, tapi gue juga jago loh, gitu ya Yola? Nggak, ini lebih halus. Lebih halus. Jadi lebih pengen dikenal sebagai apa nih? Dua-duanya atau gimana? Aku lebih pengennya sih lebih yang ke berprestasinya, karena emang ya siapa sih yang nggak pengen berprestasi? Kalau cantik sekarang semua orang juga bisa, tinggal ke dokter kecantikan udah jadi cantik gitu. Kalau prestasi kan emang harus dari nol, kita kerja keras, kita banting tulang, ngilangin semua ego kita untuk keluarga, untuk anak gitu, itu susah. Salah satu middle blocker terbaik Indonesia, mungkin dia boleh dibilang the best-nya di Indonesia.
Pada Proliga tahun ini, klub voli putri asal Kota Kembang, Bandung, BJB Tandamata, termasuk klub yang disegani. Selain sebagai juara bertahan, klub ini juga diisi oleh sederet pemain bintang yang juga berparas rupawan. Salah satunya adalah sang kapten, Wilda Nurfadilah. Dara kelahiran Bandung 7 Februari 1995 itu mulai mengenal voli pada usia 9 tahun. Saat itu, sang ibunda, Wiwi Lestiani, memasukkan Wilda ke salah satu klub voli yang ada di Bandung. Perjalanan karir Wilda di dunia voli pun mengalir begitu saja hingga saat ini. Aku tuh nggak tahu ya, kalau aku tuh orangnya bener-bener nggak yang ambisius banget. Ambisi pasti semua orang punya, tapi untuk ambisius tuh aku enggak. Jadi aku nggak terlalu serius banget aku di voli, aku targetnya harus ini. Tapi aku cukup ngejalanin apa yang aku jalanin, aku happy ada di situ. Dan ternyata dari aku happy, aku bisa fokus, bisa langsung jalan aja gitu. Bener-bener nggak ada titik di mana aku harus nggak ada. Bener-bener jalan, ternyata ada rezeki, kamu dipanggil ini, oh ya udah aku jalanin, berusaha jalanin apa yang aku jalanin dan maksimal gitu. Jadi ngalir aja. Ngalir aja, bener-bener ngalir aja. Keputusan Wilda serius menekuni voli berbuah manis. Pilihan hidup sebagai atlet ditambah torehan prestasinya di lapangan memudahkannya mewujudkan mimpi lain di luar bola voli, termasuk dalam hal pendidikan dan pekerjaan. Yang aku rasain ketika aku menjadi seorang atlet itu lumayan masuk di aku. Contohnya mungkin dari SMP aku udah mulai beasiswa. Dari SMA aku dapat beasiswa, kuliah bahkan S2 kemarin pun aku dapat beasiswa ya. Kalau nggak dari atlet dari mana kan kayak gitu. Terus dari kerjaan-kerjaan mungkin kalau untuk BUMN dan lain sebagainya juga kita kalau misalnya kita udah ada di jalur yang profesional, kerjaan itu akan nyamperin kita sendiri gitu. Jadi itu nggak ada keraguan untuk aku sendiri. Di dunia voli profesional, sejumlah klub pernah ia bela. Hasilnya, Wilda meraih 5 gelar juara Proliga bersama 3 klub yang berbeda. Terakhir, pada 2022, ia membawa klub Bandung BJB Tandamata menjadi kampiun. Sejak 2011, spiker terbaik Proliga tahun 2018-2019 ini juga tak pernah absen membela timnas voli Indonesia pada ajang SEA Games. Namun, dari seluruh prestasi yang sudah diraih Wilda, ada beberapa yang ia anggap sebagai pencapaian yang istimewa. Ada beberapa event yang berkesan banget di aku, ya salah satunya 2017 karena berapa tahun ya, 20 tahun kita nggak dapat perak dan saat itu alhamdulillah aku ada di situ dan mendapatkan perak lagi gitu. Terus di PON juga karena termasuk katanya sih belum ada atlet yang 3 kali berturut-turut tuh dapat emas dan kebetulan aku kan itu batas usia, kebetulan aku udah ikut dari 2011 PON dan 3 kali berturut-turut emas. Jadi itu salah satu katanya sih legenda juga di situ gitu. Jadi aku alhamdulillah banget aku ada di situ. Dari segi skill dan teknik, kemampuan Wilda di lapangan memang sudah tidak perlu diragukan lagi. Dia salah satu middle blocker terbaik Indonesia. Mungkin dia boleh dibilang the best-nya di Indonesia. Boleh dibilang setelah urutan dari Wilda, mungkin ada di bawahnya ada Sinsin, Selper, Yola yang termasuk senior-senior gitu. Dengan semua pencapaiannya, Wilda pun menjelma menjadi sosok yang diidolakan penggemar voli tanah air. Meski demikian, di mata teman-teman dekat yang juga rekan satu timnya, Wilda memiliki sisi lain yang tidak diketahui oleh banyak orang. Dia tuh banyak tiba-tiba hal konyol yang dia lakuin itu yang kayak beda banget sama yang dia di orang tahu yang dia di lapang. Itu kan dia taunya orang pinter, berwibawa gitu kan. Tapi kalau di belakang kamera gitu kan kayak kehidupan sehari-hari tuh ada aja tiba-tiba ada hal bodoh yang dia buat gitu loh Mas. Wilda gitu ya? Wilda Nurfadilah. Kaki Will itu orangnya agak lemot ya. Ini sesuai dengan kenyataan. Tapi orangnya dewasa sih, itu yang aku suka. Buat sharing gitu enak banget. Panggilannya siapa? Sis Will. Sis Will. Iya. Panggilannya Sis Will. Iya, aku manggilnya Sis Will. Sister Will. Sister Wilda. Pemain lain di klub Bandung BJB Tandamata yang memiliki banyak penggemar adalah Sela Bernadetta.
Berposisi sebagai middle blocker, Sheila menjadi salah satu pemain kunci yang juga membawa Bandung BJB Tanda Mata menjadi juara Proliga tahun lalu. Selain menjadi bintang di lapangan, dengan berbagai konten video buatannya, pemain berusia 24 tahun itu memiliki ratusan ribu pengikut di media sosial miliknya. Sheila ngelihat followernya Sheila di sosial media yang begitu banyak itu gimana? Kalau dari Sheila sendiri ngeliat, nyangka nggak sih bakal segitu banyak followernya Sheila di sosmed? Nggak nyangka. Cuman kan nggak semua orang suka sama kita ya. Jadi sebagian followers kadang nge-DM kayak ada baiknya, ada enggaknya ya. Kalau misalnya ada baiknya aku baca, kalau enggak ya udah aku diemin aja. Nanggepinnya gimana sih? Suka dimasukin, jadi suka kadang-kadang masuk ke hati nggak, jadi baper gitu? Enggak, soalnya aku cuek orangnya. Cuek ya? Cuek banget. Segitunya ya? Iya, cuek bodo amat. Jadi orang mau bilang apa ya udah nggak apa-apa, terima aja. Tapi emang suka joget-joget Sheila? Kan kalau ngeliat di kontennya tuh banyak joget-joget di lapangan sama Menikmati lagu teammate-nya. nggak sih? Kalau misalnya di lapangan biar nggak nervous aja sih sebenarnya. Caranya begitu? Iya, dengerin lagu. Nikmatin lagu. Sambil joget-joget ya, tetep ya? Sebagai pemain muda yang sedang bersinar, pemain yang memiliki darah Nusa Tenggara Timur dari sang ayah ini memang sedang berada di puncak ketenaran. Meski begitu, perhatian dan sorotan yang ia dapat tak membuatnya besar kepala. Di lapangan, Sheila masih sering meminta masukan dari para pemain senior yang menjadi panutannya. Arti fans buat seorang Sheila Benedetta gitu. Penyemangat sih, fans juga penyemangat aku. Kadang-kadang suka ganggu nggak sih? Kalau misalnya kitanya belum kelemasan atau ganti baju gitu loh, kan soalnya kan basah nih baju. Kalau misalnya gitu kan takutnya masuk angin. Kadang aku kayak tadi ya ganti baju dulu baru foto. Habis itu oke lah foto. Tapi sebisa mungkin dilayani ya Iya sama dong. Sheila ya? Karena aku juga dulu kayak gitu minta foto ke kakak-kakak kayak Kak Wilda, Kak Dian. Oh Ayo, dulu, sebelum iya. jadi pemain voli? Iya. Terus ketika momen pertama kali Sheila akhirnya main bareng sama dulu yang jadi idola Sheila tuh gimana tuh Sheila? Seneng banget kayak ih serius nih main bareng idola gitu kan. Gue ngefans banget sama kakak-kakak, terus bisa main satu tim seneng banget, pastinya bangga juga. Nervous? Pasti kayak canggung gitu kan, karena umurnya lumayan Jauh ya? Iya, lumayan jauh. Kalau di antara pemain-pemain itu, pemain-pemain senior dulu tuh ya, yang paling berpengaruh buat Sheila Benedetta siapa sih? Kak Wilda? Iya. Kenapa dia? Apa yang membuat Wilda jadi motivasi buat Sheila? Kalau misalnya ngasih saran gitu, enak aja kalau ke Kak Wilda. Dikasih taunya juga enak sama Kak Wilda. Kan posisinya sama nih. Jadi kalau misalnya lagi tanding, Kak gimana ya, aku harus gimana di lapang. Nanti Kak Wilda juga ngasih tahu, Bel kamu gini ya, kamu gini. Jadi sharing aja gitu. Meski diakui sebagai salah satu pemain muda yang memiliki potensi, di mata pelatihnya, Sheila masih harus membenahi beberapa hal. Saya butuh dia juga, istilahnya dia walaupun belum setenar Wilda lah, belum senior, dia junior, tapi punya prospek yang bagus mas, skillnya juga bagus di lapangan. Dia mempunyai dari segi utama kelebihan dia di skill di bloknya yang bagus. Saya butuh itu karena apa? Di poin-poin yang sangat menentukan pasti itu kita butuhkan. Kalau dari segi kekurangan karena dia masih junior mas, mainnya masih agak ada labilnya. Jadi kadang dia bisa main bagus, kadang kalau bagus-bagus, kalau dia udah main di bawah perform, ya mungkin kita carikan pengganti. Sukses di klub membawa Sheila menembus masuk skuad timnas. 2 medali perunggu yang diperoleh pada SEA Games Filipina 2019 dan SEA Games Vietnam 2021 menjadi hasil terbaik yang diraih oleh Sheila bersama timnas voli putri Indonesia. Pengennya sih main di luar, Kalau untuk timnas, bisa main tim inti aja kalau di timnas. pada kompetisi Proliga 2023, klub voli putri Jakarta BIN adalah klub pendatang baru.
Meski tampil sebagai debutan, klub asuhan pelatih Octavian ini mampu melaju hingga ke babak Final Four. Sebagai tim baru, mayoritas skuad dari tim Jakarta Bean ini diisi oleh pemain muda. Salah satu pemain Jakarta Bean yang penampilannya cukup bersinar adalah Cynthia Alifa Mauludina yang masih berusia 19 tahun. Mengenal voli sejak berusia 12 tahun, Cynthia meniti karir volinya dari bawah. Hingga akhirnya, pada 2020, pevoli yang akrab dipanggil Sinsin ini menjalani debutnya pada Proliga dalam usia 17 tahun bersama klub Jakarta BNI 46. Awalnya ikut kayak pertandingan antar pelajar, kayak Popnas, Popwilnas, kayak gitu. Terus kayak Porda, makin sini makin naik lah jadi pertandingan. Udah. Terus sampai akhirnya bisa dilirik klub Proliga itu gimana tuh waktu itu ceritanya? Waktu itu disuruh seleksi. Kan aku masuknya waktu putaran kedua, nggak dari awal. Jadi aku disuruh seleksi dulu, seminggu ikut latihan bareng, terus akhirnya kepilih. Dulu lebih ketakut sama senior, soalnya kan baru pertama kali. Jadi lebih ketakutnya sama senior. Grogi nggak? Iya, grogi banget. Awalnya kayak gak mau, takut. Terus Sinsin ngatasinnya gimana tuh? Ngatasinnya ya lebih cepet adaptasi aja sama senior, sama latihannya kayak gitu. Bakat dan penampilan impresif Cynthia pada Proliga membuatnya menjadi pevoli termuda yang masuk timnas voli putri yang dikirim ke SEA Games Vietnam 2021. Sinsin pun masih ingat betul perasaan saat pertama kali bermain di lapangan membela kontingen merah putih pada SEA Games Vietnam. Lebih grogi aja. Lebih kayak aduh, ini kan beda SEA Games ya, jadi tuntutannya juga aduh harus main bagus, kayak latihan bagus, apalagi kan junior pertama lawan Malaysia waktu pertama main. Rasanya kayak gak nyangka aja, kayak ini beneran main apa enggak, kayak masih kayak mimpi aja. Sampai pas pembagian medali kayak aduh dapat medali, terus seneng banget, gak nyangka. Ada nggak yang jadi panutannya Sinsin gitu, yang jadi motivasi, wah aku harus seperti dia gitu, wah dia idola gitu, ada nggak sih? Ada. Siapa yang jadi idola Sinsin? Tewilda sama Kayola. Kenapa mereka? Soalnya kan sama-sama posisinya sama-sama middle blocker. Jadi ya suka aja dulu. Ngefansnya sama Kayola sama Tewilda. Pada usianya yang sangat belia, perjalanan karir voli Dara kelahiran 9 Juni 2003 itu masih akan sangat panjang. Cynthia pun memiliki beberapa mimpi dan ambisi yang ingin diwujudkan di dunia voli. Ini sih main di luar. Kalau untuk timnas? Bisa main tim inti aja kalau di timnas. Bisa main tim inti aja. Kemarin masih cadangan ya? Ya, masih cadangan. Ya kan masih junior. Namun, untuk mewujudkan mimpi-mimpi tersebut, masih banyak hal, terutama dari segi skill dan teknik yang harus dibenahi oleh Cynthia. Emang saya baru tahun ini ya kerjasama dengan Cynthia. Sebelumnya kan kita belum pernah, saya belum pernah, baru sekarang saya lihat sih dia prospek untuk kedepannya bagus. Dia punya kecepatan, cuman ya dia yang harus banyak diperbaiki kan, mulai dari ngebloknya, segi bloknya, timing, segala macam itu harus banyak sekali, dan juga defense-nya kalau saya lihat gitu. Tapi kalau untuk spike dia punya kecepatan, tapi itu pun harus diasah lagi terus. Gitu. Ya mudah-mudahan aja dia anaknya nggak terlalu cepat puas, dia mau memperbaiki diri, mau lebih meningkatkan lagi, itu sih harapannya kalau buat saya, buat Cynthia. Tapi anak ini punya prospek ke depannya. Cukup bagus ya? Cukup bagus. Sebenarnya Sinsin punya potensi yang besar ya Kak buat jadi pengganti-pengganti nanti senior. Tinggal apa ya, ditambah mental ya Kak, keberanian yang gitu loh, yang percaya diri, tambah yang kayak gitu aja sebenarnya tuh. Itu dia masih kurang ya? Iya.
Yang jelas daya juangnya tinggi ya, Sin. Terbukti kalau dia lagi cedera atau gimana ngerasa sakit tapi tetap maksain main, berjuang buat tim. Terus baik, ceria juga anaknya. Ya itu sih kurang lebih. Yola Yuliana, Wilda Nurfadilah, Sela Bernadetta, Cynthia Alifa adalah para penggawa timnas voli putri Indonesia yang mewakili eranya masing-masing. Prestasi yang sudah mereka raih merupakan buah kerja keras yang selama ini dilakukan. Namun, jika berbicara tentang prestasi di level Asia Tenggara, pevoli putri tanah air hingga saat ini masih selalu berada di bawah bayang-bayang Thailand dan Vietnam. Hal ini tentunya menjadi tantangan sekaligus pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh seluruh pemangku kepentingan. Sebab, meski sulit, membuat timnas voli putri Indonesia menjadi yang terbaik di Asia Tenggara bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan.